Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi pada video pembelajaran matematika. Nah, pada video hari ini, saya akan membahas tentang fungsi linier pendahuluan part 1, di mana biasanya diajarkan di salah satu mata kuliah matematika keuangan. Nah, bagi yang baru menonton video pembelajaran di channel saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmi Ramadhani, saya dosen di Universitas Potensi Utama Medan, Sumatera Utara. Nah, hari ini seperti yang sudah saya katakan, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi linier pendahuluan, yang mana nanti akan saya bahas yang pertama apa sih itu fungsi, lalu apa sih jenis-jenis fungsi, seperti apa notasi fungsi, seperti apa sih sistem koordinat Kartesius, lalu bagaimana sih fungsi linier dan seperti apa contohnya dalam grafik Kartesius. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja pada submateri yang pertama. Sebentar, saya slideshow terlebih dahulu. Nah, fungsi linier pendahuluan part 1 berarti nanti ada part 2, part 3, part 4, dan selanjutnya. Lanjut. Nah, definisi fungsi. Apa sih itu fungsi? Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah, sebut saja namanya domain, saling berhubungan dengan satu wilayah lainnya, yakni kodomain, dan hanya memiliki satu elemen wilayah jangkauan atau range. Artinya, setiap hubungan antara satu elemen pada wilayah domain ke satu elemen pada wilayah kodomain menghasilkan satu elemen jangkauan pada wilayah range. Aduh, saya masih bingung. Oke, kita lihat tampilan grafiknya. Nah, ini adalah suatu grafik. Kita sebut saja nama grafiknya A, suatu himpunan, suatu wilayah, namanya wilayah A, di mana wilayah A itu memiliki anggota, yakni -3, -2, dan -1. Lalu, ada juga wilayah kedua, yang kita sebut juga dengan wilayah B, yang mana wilayah B memiliki 4 anggota, yakni 9, 4, 2, dan 1. Nah, masing-masing wilayah, anggotanya melakukan hubungan atau memiliki hubungan, saling berelasi, bahasanya ya, antara satu dengan yang lainnya, di mana -3 berelasi dengan 9, -2 berelasi dengan 4, -1 berelasi dengan 1. Nah, sebenarnya mana sih yang dikatakan dengan domain, wilayah domain? Dalam tampilan grafik ini, wilayah domain itu adalah wilayah A. Dari mana kita bisa katakan dia disebut dengan wilayah domain atau daerah kawan? Lihat panahnya. Jadi hubungan A ke B. Nah, kalau nanti panahnya B ke A, panahnya diubah ke sebelah sini, maka wilayah domain atau daerah kawan adalah si wilayah B. Nah, kalau wilayah A adalah wilayah domain, maka wilayah B adalah daerah kawan, daerah lawan atau kodomain. Nah, hasil hubungan antara dua wilayah inilah yang akan menghasilkan wilayah jangkauan yang disebut juga dengan range. Nah, range itu apa saja? Ya, hasil dari hubungan tadi, ya -3, 9, -2, 4, dan -1, 1. Nah, itulah dikatakan dengan range atau jangkauan. Jadi, si 2 nggak masuk dalam wilayah range, tapi dia masuk dalam wilayah kodomain. Nah, kalau nanti panahnya kita ubah ke arah sini semua, ke arah wilayah A, maka si grafik atau wilayah B sebagai wilayah domain dan si A sebagai wilayah kodomain. Kalau panahnya tetap sama, maka range-nya tetap sama, yakni -3,9, -2,4, -1,1, atau hasil hubungan antara dua wilayah. Nah, itu fungsi. Nah, fungsi juga dikatakan suatu hubungan atau relasi. Namun, tidak semua hubungan adalah fungsi. Artinya, tidak semua hubungan itu bisa dijeniskan atau dikategorikan sebagai fungsi. Tapi semua hubungan sudah pasti relasi. Kenapa? Karena fungsi punya syarat-syarat khusus. Nah, syarat-syarat khususnya dapat kita lihat pada jenis-jenis fungsi. Nah, berikut jenis-jenis fungsi. Nah, ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif dinamakan dengan fungsi 1,1. Maksudnya apa? Fungsi bijektif yang sebelah sini ya. Fungsi 1,1 ya, Fungsi 1,1 dinamakan dengan fungsi
yang menghubungkan satu anggota tepat pada satu anggota yang lainnya, walaupun ada satu anggota pada wilayah kodomain tidak memiliki hubungan, tidak ada masalah. Maka itu dikatakan dengan fungsi satu-satu. Nah, ada juga namanya fungsi hanya fungsi pada atau bahasa lainnya disebut fungsi surjektif. Ya, ini dikatakan fungsi injektif, ini dikatakan fungsi surjektif atau fungsi pada. Artinya, boleh ada hubungan yang menghasilkan dua jangkauan atau dua range, ya. Dimana di sini misalkan panahnya dari A ke 1 ya. Berarti di sebelah sini adalah wilayah domain, di sebelah sini adalah wilayah kodomain. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada satu anggota pada kodomain memiliki dua hubungan, yakni ke D dan ke E yang notabene adalah anggota wilayah A. Nah, ini diperbolehkan. Nah, ini dikatakan dengan fungsi pada atau fungsi surjektif. Nah, ada dikatakan dengan fungsi bijektif atau gabungan antara injektif dan surjektif. Nah, artinya seluruh anggota baik pada wilayah A maupun pada wilayah B harus berhubungan tepat satu anggota ke anggota yang lainnya. Berarti tidak ada yang bercabang di sini. Maka dikatakan dia sebagai fungsi bijektif. Nah, itu merupakan syarat khusus fungsi. Artinya, kalau nanti ada yang bentuknya selain 3 bentuk ini, maka dia bukan fungsi, tapi dia merupakan relasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang notasi fungsi. Notasi fungsi itu kita bisa bentuk dalam notasi matematika Y sama dengan Fx. Ya, fungsi dapat juga disebut sebagai pemetaan atau transformasi. Kalau disebut dengan pemetaan atau transformasi, nanti bahasanya himpunan X dipetakan atau ditransformasikan ke himpunan Y. Seperti ini. Fungsi F memetakan himpunan X ke himpunan Y. Nah, ada namanya variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mewakili nilai-nilai domain atau si X. Sedangkan ada namanya variabel terikat, variabel yang mewakili nilai-nilai range atau Y. Artinya variabel yang dihasilkan dari hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Himpunan domain dengan himpunan kodomain. Nah, himpunan domain dan himpunan kodomain itu berhubungan menghasilkan lasi range atau variabel terikat yang nantinya dia bergantung pada variabel bebas atau si domainnya. Tergantung si domainnya ini berhubungan berapa banyak ke kodomain. Ya, semakin banyak dia berhubungan kepada kodomain, maka semakin banyaklah variabel terikat yang ada. Kenapa variabel terikat itu mewakili nilai-nilai yang ada dari wilayah range atau jangkauan. Nah, variabel yang saling bergantung tadi dalam model ekonomi disebut juga sebagai model simultan. Nanti akan kita bahas di fungsi linier part 3, yakni penerapan fungsi pada bidang ekonomi. Lanjut. Nah, dalam fungsi ada namanya sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius itu terdiri dari dua buah sumbu, yakni sumbu absis X, ya, terdiri dari X positif, artinya nilai bernilai positif, dan X bernilai negatif. Lalu ada sumbu koordinat Y, bernilai Y positif dan bernilai Y negatif. Dan masing-masing ini membentuk wilayah, namanya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, inilah disebut juga dengan sistem koordinat kartesius yang digambarkan dalam bidang datar. Nilai domain itu mewakili sumbu X atau diwakili pada sumbu X, dan nilai range diwakili pada sumbu ordinat Y. Nah, ada namanya titik 0,0 ya di sini. Titik 0,0 dikatakan sebagai titik asal atau origin. Ya, dan titik potong X dan Y yang diukur dari titik 0 disebut juga sebagai titik koordinat atau sumbu koordinat. Nanti akan lebih lanjut dibahas pada sesi materi fungsi linier part 2. Dalam segi matematisnya, hitungan matematisnya. Nah, sekarang lanjut ke fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah suatu fungsi antara variabel terikat Y dan variabel bebas X di mana nilai Y adalah berbanding lurus dengan nilai X.
Bentuk umumnya Y sama dengan A kurang BX. Ini kurang ya, bukan sama dengan. Y sama dengan A kurang BX. Di mana X sama dengan variabel bebas atau independent variable, Y adalah variabel terikat atau dependent variable, A adalah konstanta alias tidak berubah, dan B adalah koefisien yang berfungsi sebagai pengalih variabel. Akan kita bahas lebih lanjut pada part 2. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran dari grafik fungsi linier. Ada koordinat Y dan absis X, lalu ada titik A. Ya, grafik fungsi linier akan selalu berupa grafik garis lurus. Jadi yang namanya grafik fungsi linier pasti berupa garis lurus. Ya, seperti ini. Oke, lalu titik potong. Ada titik A ini. Adalah perpotongan dengan sumbu Y di mana nilai X-nya sama dengan 0. Jika nilai X-nya sama dengan 0, maka titik A adalah perpotongan dengan sumbu Y. Titik perpotongan dengan sumbu X adalah jika Y sama dengan 0. Nah, ada namanya kemiringan atau gradien. B adalah gradien kemiringan garis. Jika nilai kemiringan positif, maka garis miring ke atas. Jika nilai kemiringan negatif, maka garis miring ke bawah. Nanti kita akan bahas di part 2. Nah, ada beberapa bentuk kemiringan pada fungsi linier ya, sebagai berikut. Nah, ini kemiringan positif atau slope-nya positif, dia akan berbentuk seperti ini. Kalau dia kemiringan negatif, akan berbentuk seperti ini. Bisa dilihat ya arahnya. Ini naik ke atas terus, memuncak. Ini dikatakan dengan slope positif, dan ini akan ke bawah, maka dikatakan slope-nya negatif. Kalau dia kemiringannya 0 seperti ini, kalau dia kemiringannya tak tentu akan berbentuk seperti ini. Oke, saya rasa itu saja materi kita untuk hari ini ya. Kalau kita rangkum materi kita tadi, yang pertama kita tadi bahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Lalu seperti apa sih jenis-jenis fungsi? Ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, lalu ada fungsi bijektif. Lalu seperti apa sih yang namanya koordinat kartesius? Terdiri dari 4 kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat yang dibatasi oleh 2 sumbu. Ada sumbu absis X dan ada sumbu koordinat Y. Lalu selanjutnya kita bahas juga mengenai fungsi linier. Nah, fungsi linier itu apa? Lalu seperti apa sih yang namanya grafik pada fungsi linier? Serta bagaimana kemiringan-kemiringan pada fungsi linier. Dan ini bisa dilihat pada tampilan ini. Ada 4 kemiringan, yakni yang pertama kemiringan positif atau slope positif, kemiringan negatif atau slope negatif, kemiringan 0 atau slope 0, dan kemiringan tak tentu. Demikianlah untuk materi hari ini. Cukup singkat karena masih temanya pendahuluan. Untuk video berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana sih perhitungan pada fungsi linier. Ya, perhitungan menentukan nilai titik koordinat atau titik potong yang dihasilkan oleh 2 buah fungsi linier. Lalu bagaimana sih kemiringan pada fungsi linier itu dalam segi perhitungan matematisnya. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada setiap video pembelajaran yang saya share. Kenapa? Dengan memberikan feedback pada kolom komentar, maka saya akan mengetahui sejauh mana kalian memahami materi dari saya. Dan berikanlah saran dan kritik yang positif dan membangun agar saya tetap semangat untuk memberikan video pembelajaran. Supaya para mahasiswa saya dan orang-orang yang menonton video ini dapat mengambil materi dan ilmu yang bermanfaat yang dapat diterapkan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. See you!